Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Papa Mama. Yuk, sebelum kita mengawali aktivitas kita di hari ini, kita akan bersama-sama memujikan sebuah pujian. Jalan hidup orang benar senantiasa diterangi oleh firman Tuhan. Yuk kita pujikan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangkitkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami boleh bangun, mendapati keadaan kami baik, dan kami bersyukur untuk setiap nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang malam yang boleh kami rasakan. Dan di pagi hari yang baru ini Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami di hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mengakui sebagai manusia kami adalah orang yang lemah. Untuk itu kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Beracaralah Engkau di hari ini, di hati kami, dan di seluruh aspek kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi papa mama di rumah. Bagaimana keadaan kita pagi ini? Ya, semuanya dalam keadaan sehat, itu semua karena kemurahan Tuhan. Baik, kita akan belajar firman Tuhan yang diambil di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Silahkan anak-anak buka Alkitabnya. 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Sekali lagi,
Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Amin. Ada yang tahu firman Tuhan ini berbicara tentang siapa? Betul sekali. Ini adalah cerita tentang Nabi Elia. Masih ingat Nabi Elia? Iya, di sekolah minggu kalian sudah sering mendengar cerita tentang Nabi Elia ya. Nah, firman Tuhan pagi hari ini berjudul Tuhan mengasihi orang yang benar. Siapa orang yang benar itu? Memang di dunia tidak ada orang yang benar, tetapi kitalah yang sudah dibenarkan oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Bu Ari dan juga anak-anak di rumah, papa mama kalian yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Nah, cerita firman Tuhan pagi hari ini bercerita tentang kehidupan orang yang benar di tengah-tengah dunia yang marak ini ya. Anak-anak menjadi orang benar itu memang tidak mudah. Banyak tantangannya. Untuk menjadi berbeda itu memang memerlukan suatu pengorbanan. Tidak semuanya yang namanya berbeda itu pasti mendapat jempol. Ada yang berbeda di dalam Tuhan itu bahkan mendapatkan cemoohan, dijauhi temannya, disirik temannya. Seperti cerita ini. Ada sebuah cerita seorang anak yang bernama Andi. Dia anak yang pinter. Ketika dia mau ulangan, dia selalu belajar. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia bekerja keras. Dia berusaha untuk bisa. Nah, ketika ulangan berlangsung, si Andi ini mendapatkan bisikan dari temannya supaya apa? Memberi contekan kepada temannya si Budi. Budi dan Andi adalah dua sahabat yang dekat sekali. Tapi pada waktu ulangan si Budi meminta bocoran dari jawaban yang ada di ulangan itu. Kalau itu kalian bagaimana? Kalau Andi itu kalian, apa yang akan kalian lakukan kepada sahabat yang saat itu memang membutuhkan pertolongan, dia nggak bisa kerjain. Tapi di satu sisi dia pun harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Dia tidak mau curang. Dia tidak mau menjadikan sahabatnya ini semakin hari semakin akan terlena dengan kemalasannya. Apa yang dilakukan Andi? Andi minta hikmat Tuhan supaya dia tetap tidak memberikan jawaban. Setelah semuanya selesai, ulangan dikumpulkan, kemudian mereka beristirahat. Apa yang terjadi? Budi marah besar kepada Andi. Budi mengatai Andi bahwa Andi adalah sahabat yang tidak bisa dijadikan sahabat. Budi marah karena apa? Keinginannya untuk mendapatkan nilai bagus saat itu sudah musnah. Dia nggak bisa mengerjakan ulangan-ulangan yang ada yang diberikan gurunya. Dan dia marah kepada temannya. Dia ingin balas dendam kepada Andi. Sebagai seorang anak Tuhan, sangat sulit. Di satu sisi dia harus jujur, dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tapi di sisi lain dia harus menjadi seorang sahabat yang baik bagi sahabatnya. Kemudian Andi berdoa. Dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah hati Budi. Sehingga Budi dibukakan hatinya untuk tidak marah-marah dan sadar akan kesalahannya. Apakah kalian juga seperti ini? Pernah kalian mengalami seperti ini anak-anak? Kalian marah kepada sahabat kalian karena sahabat kalian gak mau memberikan contekan. Ada yang seperti itu? Ya, kalau itu ada, mari mulai hari ini, mulai saat ini kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan tidak mengharapkan hasil yang sangat-sangat istilahnya memuaskan. Tapi kalau itu diraih dengan sebuah ketidakjujuran, itu gak ada artinya di hadapan Tuhan. Kamu dapat nilai 100 tapi hasil dari sesuatu yang curang,
itu Tuhan tidak berkenan ya, dan jangan dilakukan. Mari belajarlah. Selama masih ada kesempatan, belajarlah. Seandainya pun toh kalian sudah belajar dan belum bisa menyelesaikan tugas dengan baik, hasilnya belum sesuai dengan yang kalian harapkan, tetaplah tekun, tetaplah berusaha. Tuhan pasti buka jalan. Setuju? Nah, kemudian anak-anak, lambat laun Budi dijamah Tuhan. Akhirnya Budi sadar bahwa apa yang dilakukan itu tidaklah benar. Dia mulai minta maaf kepada si Andi dan dia berjanji ketika ulangan selanjutnya dia akan berusaha sungguh-sungguh, dia belajar dengan luar biasa dan dia percaya Tuhan pasti menyertainya. Amin. Anak-anak, melakukan sesuatu hal yang benar itu memang tidak mudah. Seperti yang dilakukan Elia pada waktu itu. Elia mendapatkan cemoohan dari orang sebangsanya saat itu. Di Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39, Nabi Elia keluar dari persembunyiannya. Dia diancam akan dibunuh seperti nabi yang lainnya. Tapi ia tidak takut. Ia menantang Raja Ahab serta nabi-nabi Baal. Mereka menyiapkan korban bakaran masing-masing, lalu berdoa bergantian. Nabi-nabi Baal berdoa kepada dewa Baalnya, tapi Nabi Elia berdoa kepada Allah yang benar. Dan doa Nabi Elia dijawab oleh Allah, karena ia taat kepada Allah dan berbuat hal yang benar. Nah, anak-anakku, mempertahankan perbuatan baik dan benar itu memang sulit. Tapi teruslah berbuat baik dan berbuat benar di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi anak-anak semuanya yang hidup di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur jikalau firman-Mu pagi hari ini mengajarkan kami untuk kami tetap tekun berbuat baik dan benar di hadapan Tuhan. Meskipun tantangannya banyak, kami mendapatkan cemooh, cibiran, bahkan kami dijauhi oleh sahabat kami. Tetapi kami percaya ketika kami berbuat benar dan berbuat benar itu benar di hadapan Tuhan, kami pasti akan mendapatkan pembelaan yang dari Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin beberapa waktu yang lalu melakukan sebuah kesalahan, tetapi di pagi hari ini mereka sadar dan mereka mau mengubah dan mulai berubah untuk melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan hari ini anak-anak kami semuanya yang ada di rumah dan juga papa mama yang saat ini bekerja. Mari Tuhan berkati. Tuhan buka jalan dalam setiap usaha yang mereka lakukan. Dan kami menyerahkan kondisi bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan menolong bangsa ini keluar dari pandemi corona. Terima kasih Tuhan, tanamkan di hati kami akan kebenaran firman-Mu ini. Dan ingatkan jikalau kami lupa. Mari Roh Kudus yang berbicara lebih jauh kepada kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berani berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, kita akan pujikan pujian yang tadi. Jalan hidup orang benar senantiasa dilimpahi, diterangi oleh firman Tuhan. Amin.
apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali, sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangkitkan dia kembali, sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangkitkan dia kembali. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.